Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Abah Outdoor. Hari ini saya akan sharing mengenai sumur pantau. Saya dari praktisi lapangan atau bisa dibilang konsultan juga yang berkecimpung dalam hal, salah satunya adalah dalam hal sumur pantau ini dari tahun 2005, udah lama ya pemerhatinya ya, dan hanya sekedar sharing saja mengenai alat sumur pantau. Alat sumur pantau ini, tema mengenai sumur pantau ini mungkin tidak terlalu trending ya, tapi ya ini kembali lagi hanya sekedar sharing saja. Barangkali ada yang membutuhkan, ya semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan gitu. Oke, saya di sini tanpa teks saja, hanya langsung saja akan berbicara. Oke, dan tidak akan di-cut. Oke. Pertama dari definisinya dulu. Sumur pantau, apa sih sumur pantau gitu? Ya, sumur pantau adalah sumur untuk memantau. Sumur untuk memantau muka air tanah. Kayak motor lewat, nah, mobil. Nah, jadi alat sumur pantau ini atau sumur pantau ini adalah merupakan sebuah sumur yang dipergunakan khusus untuk memantau saja, baik memantau muka air tanah ataupun kualitas air tanah gitu. Nah, jadi sumur ini tidak dipergunakan untuk produksi air, tidak, tapi hanya untuk memantau saja, memantau muka air tanahnya saja. Nah, fungsinya buat apa sih sumur pantau ini? Ya, fungsinya itu untuk mendapatkan data dari muka air tanah dan data dari kualitas air tanah. Nah, data mengenai air tanah itu ya bisa berupa fluktuasi naik turunnya muka air tanah gitu. Nah, si data itu bisa dipakai untuk regulator, pemerintah ataupun pengguna air bawah tanah, sehingga mereka bisa menetapkan bahwa saya harus bisa mengambil air tanah di sini untuk penentuan zonasinya, seperti itu. Dan juga ya untuk masyarakat bisa mengetahui, oh di sini airnya itu kedalamannya itu di minus 30, minus 40, atau dalam waktu 1 tahun oh ternyata turun 10 meter atau naik 20 meter. Terus ada lagi fungsinya itu adalah sebagai alat untuk pemantauan keberhasilan sebuah program konservasi air bawah tanah. Jadi kalau suatu zona itu merah atau kritis, zona air bawah tanah kritis, nah di situ kan dibangun sumur-sumur imbuhan atau pembatasan pengambilan air bawah tanah atau membuka lahan hijau. Nah, untuk melihat salah satu indikator, untuk melihat salah satu alat untuk melihat indikasi keberhasilan sebuah program konservasi itu adalah sumur pantau. Jadi kalau airnya naik di sumur pantau itu kelihatan, nah itu programnya berhasil. Nah, itu mungkin ada aplikasi fungsi yang lainnya. Nah, untuk aplikasinya itu ya banyak. Nah, aplikasinya itu ya untuk memantau muka air tanah, terus untuk memantau infiltrasi sebuah infiltrasi liquid atau cairan ke sebuah rekayasa sipil, atau infiltrasi dari air laut. Ya, banyak lah fungsi ya aplikasinya itu. Nah, terus sekarang mengenai alatnya. Jadi alat-alat sumur pantau itu intinya itu ada dua sih. Nah, yang pertama itu tiga. Ada tiga. Jadi yang pertama itu ya kontak meter. Kalau kontak meter itu si alat sumur pantaunya ya
tidak ada alat apa-apa, hanya sumur saja, berupa sumur. Nah, setelah itu ketika kita memerlukan data, maka operator datang ke lokasi sumur pantau, diukur berapa kedalamannya pakai kontak meter. Apabila motor day nah itu tukang sama goreng. Duh, kela bentar gandeng masih sorona tepuguh. Sampai mana tadi? Oh itu ya apa? Kontak meter. Jadi kontak meter itu seperti ya biasa golongan kabel biasa, cuman di bawahnya itu ada probe-nya. Jadi ketika probe-nya itu kena ke air, maka rangkaian di atasnya itu akan menyalakan lampu atau buzzer gitu. Nah, sedangkan di kabelnya itu ada markingnya, ada marking meterannya itu. Jadi kelihatan dari permukaan sampai ke muka air tanah itu kedalamannya berapa. Ketahuan gitu, tit nyala. Nah, terus yang kedua, alatnya itu ada logger. Jadi kalau logger itu dia alatnya itu ya ada yang sebesar ini, sekitar segini lah, atau sebesar gini. Nah, segini. Nah, di alatnya itu ada sensor, ada memori, ada prosesor, dan ada power supply. Nah, sensornya itu untuk apa? Sensor adalah untuk membaca tekanan ataupun suhu, juga ada yang membaca suhu. Nah, tekanan itu buat apa? Nah, nanti saya terangkan. Sekarang punya dulu. Nah, jadi tekanan, suhu. Nah, data dari tekanan dan suhu itu diproses oleh prosesor dan disimpan di dalam memori. Nah, untuk kinerja semua alatnya itu ada power supply. Nah, sekarang tadi kenapa tekanan gitu? Nah, tekanan itu jadi alat dari logger ini hanya contoh saja ya, sebesar inilah, sebesar ini. Nah, logger itu alatnya itu dia disimpan dalam kolom air. Jadi tidak di atas muka air tanah. Jadi contohnya ini muka air tanah. Ini sini lah. Ini muka air tanah. Ini sumur, sini, ini muka air tanah. Nah, alatnya itu disimpan di sini. Nah, alatnya disimpan di sini. Di dalam muka air tanah, di dalam kolom air gitu ya. Nah, sehingga perubahan tekanan dari air ini itu akan terbaca oleh sensor di alatnya ini, di loggernya ini. Jadi ketika dia turun muka air, nah sensornya itu otomatis tekanan akan turun. Nah, maka tekanan yang terbaca oleh sensor ini itu didefinisikan di dalam sebuah kedalaman muka air tanah. Seperti itu. Nah, kalau nanti jelasnya bisa ngobrol langsung. Cuma pembuka saja. Nah, terus yang ketiga adalah AWLR, Automatic Water Level Recorder. Gitu. Nah, untuk AWLR ini dibagi dua lagi. AWLR itu yang pertama adalah yang manual. Jadi yang manual itu seperti dasarnya itu, pada dasarnya itu seperti kertas gini. Kertas tapi di sini ada pennya itu. Nah, pennya ini tuh dia dihubungkan dalam pelampung. Nah, pelampung ini kan dia mengikuti fluktuasi muka air tanah. Nah, dia akan bergerak mengikuti. Nah, ini dihubungkan oleh kawat. Dia akan bergerak terus, naik turun terus, sehingga akan membentuk sebuah grafik yang menunjukkan fluktuasi muka air tanah gitu. Nah, kalau dilihat di umumnya itu mungkin sering lihat itu di pembacaan gempa gitu, grafik gempa gitu kan ada kertasnya digulung gitu. Nah, ini si penanya gitu kan, garis-garis untuk sebuah grafik. Nah, terus AWLR yang kedua itu adalah yang
yang telemetri. Kalau yang telemetri itu jadi sama seperti logger tadi. Jadi ada sensor, ada prosesor, ada memori, dan ada power supply gitu. Nah, kelebihan dari yang AWLR ini, yang telemetri ini, dia itu bisa diakses di lokasi manapun. Soalnya transmisi datanya itu ada yang mempergunakan meteran, 2 meteran gitu ya, UHF, ada ya juga yang mempergunakan GSM. Jadi sinyal HP sendiri, asal dia ada paket data ataupun SMS. Nah, dia itu bisa mengirimkan data by request ataupun mengirimkan data otomatis ke server. Jadi si alatnya itu sendiri mempunyai IP address tersendiri, seperti itu. Jadi si alatnya itu ya untuk yang telemetri itu bisa ada terbagi lagi. Sekarang itu perkembangannya itu udah berubah-ubah lagi. Tapi untuk masalah telemetri nanti akan dibahas lebih lanjut di video yang lainnya. Nah, setelah itu ini ada satu kejadian kemarin itu saya jalan-jalan ke Majalaya. Saya lewat ke sebuah fasilitas alat sumur pantau. Dan itu terbengkalai. Sayang sekali tidak terpakai gitu. Nah, jadi saya sebagai seorang praktisi gitu ya, dan yang menganggap bahwa data itu sangat berguna gitu ya, itu alat sumur pantau yang terbengkalai itu sayang gitu. Itu bukan uang yang kecil, itu uang yang sangat banyak gitu, dan juga data yang sangat berharga gitu. Jadi ajakan dari saya, dari kami dari Abah Outdoor Abah Outdoor mengajak kepada masyarakat, kepada semuanya gitu ya. Aduh, ada telepon ini. untuk menjaga alat sumur pantau ini dengan baik. Bentar dulu, ada teleponnya. Maaf, tadi ada telepon. Ya, kembali lagi ke apa ya? Tadi ajakan itu kepada masyarakat dan pengguna alat sumur pantau ini, ya kita jaga sama-sama alat ini, dikarenakan alat ini sangat berguna untuk kelangsungan dari air bawah tanah. Kita semua butuh air. Kayak beginilah, kalau kita mencari rumah, pasti yang pertama ditanyakan itu bagaimana airnya gitu. Kumaha cairna, halus tuh. Itu. Jadi ya tolong ya dijagalah alat ini supaya berfungsi dengan baik. Ya, demikianlah sedikit ulasan dari saya. Semoga berguna untuk kita semua. Selamat new normal. Apabila saudara-saudara semua yang menyaksikan video ini merasa video ini berguna, silakan klik like-nya. Apabila menyukai tayangan-tayangan seperti itu selanjutnya atau apapun itu, silakan subscribe. Kalau enggak juga nggak apa-apalah, bebas-bebas saja dengan saya mah. Gitu ya. Hatur nuhun, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.